warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Waria dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Di sini aku akan menyampaikan materi buat memenuhi tugas UAS Psikolog. Dan jangan lupa menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang pertama ada gejala jiwa pada manusia. Di dalam psikolog atau menurut psikolog adalah merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku pada manusia. Dan pada di sini itu macam-macamnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asosiasi, yang kedua ada ingatan, yang ketiga ada berpikir, dan yang keempat ada inteligensi. Asosiasi adalah hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lainnya dan saling memproduksi. Asosiasi ini dipengaruhi oleh keadaan jasmani seseorang, dan yang kedua didasari oleh tipe-tipe seseorang, dan yang ketiga itu keperluan berinteraksi terhadap rangsangan. Dan ciri-cirinya asosiasi bersifat luar saja. Asosiasi tidak mengubah elemen. Selanjutnya ada ingatan. Ingatan itu apa sih? Ingatan adalah kekuasaan untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksi kesan-kesan. Dan pemasukan pesan dalam ingatan, penyampaiannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada memori jangka panjang, dan yang kedua ada memori jangka pendek. Yang ketiga ada berpikir. Berpikir adalah hasil proses berpikir yang merangkum sebagian dari kenyataan yang dinyatakan dengan satu perkataan atau maksud tertentu. Dan yang keempat ada inteligensi. Apa sih yang dimaksud dengan inteligensi? Inteligensi adalah rohani, menyesuaikan diri kepada situasi yang baru dengan menggunakan berpikir menerus, atau juga dengan kemampuan mental individu yang ditunjukkan melalui kualitas dan ketepatan dan keberhasilan. Seperti itu. Itu adalah gejala jiwa yang ada pada manusia. Yang kedua ada emosi. Apa sih yang dinamakan dengan emosi? Emosi secara etimologi, arti emosi itu berasal dari istilah bahasa Latin yang disebut dengan emofor, yang berarti bergerak menjauh. Maksudnya adalah menggambarkan adanya mendengar bertindak sebagai sesuatu yang mutlak dalam emosi. Gangguan emosional umumnya ditandai dengan perilaku yang mudah cemas, marah, takut, bahkan senang. Terus ada juga macam-macamnya emosi. Yang pertama ada bahagia, sedih, takut, jijik, terkejut. Itu juga termasuk dengan macam-macam emosi. Faktor yang menyebabkan emosi itu ada 2. Yang pertama ada internal atau pengaruh dalam, sedangkan eksternal itu adalah pengaruh luar. Terus yang ketiga ada motif dan motivasi. Apa sih yang dinamakan dengan motif? Motif berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata mover, yang berarti bergerak atau move on. Kekuatan yang dapat terdiri dalam diri individu yang mendorong untuk berbuat. Teori dari motif itu bisa dengan insting, dorongan, terus atribusi, harapan, aktualisasi diri. Teori motif itu berprestasi juga. Terus jenis motif itu ada informatif, hiburan sosial, pelarian, dan fisiologis. Motif juga itu ada yang disadari dan juga ada yang tidak disadari. Terus ada fungsi motif. Fungsi motif yang pertama mendorong manusia untuk berbuat, yakni sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua ada menyatukan perbuatan, yakni tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga ada penyelesai perbuatan, yaitu perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya motivasi itu menjadi atau sebagai kekuatan tenaga daya dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan. Contohnya membantu orang merasa lebih mengendalikan hidup mereka.
Yang keempat ada kepribadian. Kepribadian itu apa sih? Kepribadian ialah sikap, kebiasaan, sifat yang dimiliki seseorang yang berkembang ketika seseorang berhubungan dengan orang lain. Tipe-tipe kepribadian itu ada 4. Yang pertama ada sanguinis, itu tidak memiliki bakat. Yang kedua ada pragmatis, itu tidak menampakkan atau selalu menampilkan sifat sedihnya. Yang ketiga ada koralis. Itu apa sih koralis? Itu adalah sikap, kemampuan cara berpikirnya seperti itu. Yang keempat itu ada melankolis. Itu adalah gimana atau dimana ia tuh mempunyai mental yang karakteristiknya itu memperlihatkan kemampuannya seperti itu. Selanjutnya ada interaksi manusia dengan lingkungannya. Apa sih yang dinamakan dengan interaksi manusia? Itu adalah hubungan antara satu individu dengan individu lain. Satu dapat memengaruhi individu lain atau sebaliknya. Jadi terdapat hubungan timbal balik. Hubungan yang tersebut dapat terjadi antar individu dengan individu yang lainnya, atau individu dengan kelompok, atau kelompok juga dengan kelompok. Faktor-faktor yang menyebabkan itu yang pertama ada imitasi. Imitasi itu adalah kemampuan seseorang untuk meniru seseorang. Yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah keinginan yang timbul pada diri seseorang. Yang ketiga ada empati. Itu adalah kemampuan memahami perasaan atau kondisi orang lain. Yang ketiga ada simpati. Itu adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap rasa tertarik atau kepada seseorang itu gitu. Yang keempat ada identifikasi. Identifikasi itu apa sih? Adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keenam ada motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi adalah bentuk dorongan untuk diberikan yang diberikan kepada seseorang agar dia dapat kembali mengenai visi misi yang ia capai. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jangan lupa like ya. Ini buat memenuhi tugas mata kuliah psikolog.